Sebelum saya nanti bacakan di salah satu kitab tafsir dari Ibnu Katsir mengenai tentang ayat Al-Quran tentang larangan keras masalah rasis, karena ada pertanyaan tentang marwah, katanya saya ini orang awam, marwah itu apa gitu. Lebih gampangnya marwah itu adalah harga diri, menjaga kehormatan. Ingat, Nusantara ini mempunyai marwah, NKRI ini punya harga diri. Berapa banyak hadis Nabi, maqalah-maqalah ulama tentang kewajibannya kita menjaga marwah. Wabil khusus buat perempuan wajib menjaga harga diri. Apalagi bangsa yang besar ini, kita harus mampu menjaga dari orang-orang, oknum-oknum yang sebenarnya mereka ingin merusak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Sering dikatakan oleh Abuya, mari kita jaga marwah Pancasila. Berarti nilai daripada Pancasila ini yang menjadi kehormatan kita, kan begitu. Mari kita jaga marwah para pahlawan, berarti kita harus menjaga harga dirinya para pahlawan yang sudah gugur di medan perang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Dengan cara apa? Kita jangan sampai mau ada ulama kita, founding father kita, ulama-ulama kita dihinakan oleh mereka, seakan-akan orang Indonesia yang berjuang tidak ada apa-apanya menurut mereka. Itu bagian kita, kewajiban kita yang harus menjaga. Banyak, bahkan dari para pahlawan hampir semuanya mau diklaim dari mereka, termasuk nilai-nilai Pancasila, asas-asas Pancasila. Secara tidak langsung ini ada indikasi perubahan dengan doktrin-doktrin yang mereka lakukan sekian ratus tahun lamanya. Nah, sementara hubbul watan minal iman, mencintai negara itu bukan hanya kita cinta doang, termasuk menjaga diri kita, menjaga dari hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak ya. Sebenarnya kalau kita lihat tugas kita ini, walaupun sudah merdeka dari kontak fisik, sebenarnya lebih berat juga. Hampir sama beratnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh founding father kita. Hanya saja kalau zaman dulu mungkin dengan kontak fisik perang. Kalau sekarang kan kita perang ideologi. Karena secara tidak langsung mereka-mereka orang-orang yang memang ingin menguasai bangsa kita terus mendoktrin sampai dini hari. Nah, ini yang perlu kita jaga. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dengan cara gerakan mereka justru ini akan menghilangkan satu persatu nilai daripada bangsa negara Indonesia. Lebih banyak lagi contoh. Kenapa ada istilah lagu Ya Tarim? Ini bagian sebenarnya. Dan kalau kita lihat daripada teksnya Ya Tarim itu kan di bawahnya itu kan yang ditulis adalah dari klan-klan mereka. Dan kita ingin menyadarkan umat sebenarnya, bukan kita membatalkan nasab mereka. Kita gak ada urusan masalah nasab, mau mereka sampai kepada kanjeng Nabi ataupun tidak. Tapi sekian ratus tahun mereka justru yang menjadi rasis. Kenapa kita kepada diam saja, sementara kita ingin mengembalikan, memahamkan kepada umat, mengkanter daripada rasis-rasisnya mereka yang sudah ratusan tahun, justru kita yang dianggap rasis. Ini kan bahaya. Itu juga termasuk daripada menghancurkan, memporak-porandakan marwah bangsa Indonesia. Lawan jangan. Begitu ya, marwah. Terus kemudian banyak hal sebenarnya kalau kita pahami secara sadar, walaupun dari orang-orang Nahdiyin struktural ada yang memihak kepada mereka, monggo itu hak masing-masing. Tapi sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran yang sudah lama terpendam, bahkan mungkin bisa jadi ya disembunyikan oleh mereka. Itu sebenarnya yang kita ingin ungkap kepada masyarakat. Memang perlu waktu lama, Pak, karena mereka ini kan mendoktrin ratusan tahun dengan rasisnya mereka. Bahkan mereka sampai mengharamkan kalau ada syarifah dinikahi oleh orang biasa itu jadi hukumnya zina. Itu hukum macam mana itu? Nanti ada loh dalam Ibnu Katsir. Terus kemudian ada bahasa-bahasa
klan mereka ini lebih mulia daripada orang Indonesia. Itu kan bagian daripada rasisnya mereka, kalau mereka sadar. Dan ini ratusan tahun loh. Tapi saya yakin, walaupun apa yang kita sampaikan seperti ini mungkin di hari ini, hari besok, 2 hari, sebulan, setahun masih dianggap rasis, saya yakin kedepannya masyarakat Indonesia juga akan sadar. Karena saya yakin ini, walaupun kalau dikatakan lama ya pasti perlu proses untuk menyadarkan umat, gitu kan. Iya, apalagi umat-umat yang sudah terdoktrin. Dan kita ini juga tidak mengajarkan kepada Anda untuk membenci, tidak pernah. Gak kami mengatakan kamu harus benci sama Habib, gak pernah. Ini asumsi panjenengan yang keliru. Kita hanya meluruskan fakta sejarah, dalil-dalil ilmiah, supaya kita ini bisa menjaga marwah kembali lagi, menjaga harga diri bangsa Indonesia. Kenapa dalam asumsi saya, dalam ibarat saya ada kalimat begini kemarin, mungkinkah NKRI ini akan menjadi NKRB? Ini indikasi. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada indikasi jadi NKRB, Negara Kesatuan Republik Ba'alawi. Wah, paling mungkin kalau orang berpikir begini, kalau orang yang asobiah, yang fanatik ya begini, wah si Ubad itu ada-ada aja itu, bikin-bikin saja. Bukan. Kita membaca, menganalisa dari apa yang terjadi sekian ratus tahun sampai dini hari. Kan begitu. Dari mulai marwah Jatman lah contoh kita. Mau sampai kapan Roisul Jatman ini mau dipegang oleh Ba'alawi? Sementara pendirinya Jatman adalah ulama kita. Kan begitu. Ini rasis apa tidak? Justru itu yang menjadi rasis. Kita ingin mengkanter daripada rasis, doktrin rasisnya mereka yang sekian ratus tahun, kita baru beberapa bulan menyampaikan sudah dianggap rasis. Kan bodoh itu. Blow on. Tasbih, nah, tasbih saja ya. Oke. Jadi saya yakin, tapi saya punya keyakinan benar kata Abu Ya, pasti kedepannya juga umat akan lebih menyadari. Dan kita tidak pernah membenci mereka, gak pernah. Apalagi kita membahas membatalkan masalah nasabnya, kita gak ada urusan. Seringkali saya sampaikan, mau intisab ataupun tidak, karena yang dilihat oleh Allah bukan nasabnya. Harusnya malu dong, kan begitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan baca kitab dalam tafsir Ibnu Katsir nih. Firman Allah yang melarang keras berbuat rasis. Rasis itu kan artinya pembelaan terhadap kelompok dari kelompok yang lain. Bahkan bisa jadi karena perbedaan ras kulit, warna kulit gitu ya, maksudnya sukunya gitu kan. Itu rasis, sehingga menghinakan yang lainnya. Artinya mengunggulkan, mengutamakan bahwa kelompok kami yang lebih baik. Coba pikir, dalam 100 tahun lah mungkin, atau 50 tahun ke belakang, kira-kira di Indonesia yang selalu mendoktrin seperti itu, kami adalah kabilah yang paling baik, kira-kira ini secara sadar aja. Ini keluarnya dari lisannya para ulama Indonesia atau bukan? Itu udah kelihatan. Satu, ini rasis, Pak. Doktrin rasis seperti itu. Kalau benar mereka mengatakan kita rasis, kan? Yang kedua, dari beberapa amaliyah yang sudah dirubah, itu kan, mengklaim. Bahkan ada Pak, kalau kita dalam kitab Bugiyah itu memang, karena itu kalangan Ba'alawi ya Bugiyah itu Pak. Saya dulu sering baca kitab Bugiyah, doktrinnya lumayan luar biasa, radikal memang dalam Bugiyah itu, kitab Bugiyah. Seperti ada fatwanya ulama tarim yang mengatakan al-kafa'ah fin nikah, keseimbangan di dalam nikah. Nah, mereka mentakwilkan bahwa syarifah itu haram hukumnya menikah dengan orang selain sayyid dan asyarif. Artinya kami dengan orang biasa haram, maka walaupun dia akad tetap zina hukumnya. Itu siapa yang mengeluarkan fatwa kayak gitu? Itu ulama tarim di Hadramaut dan dibukukan. Dan ini sampai kepada Indonesia. Sementara daripada Habibnya, dia memiliki atau istilahnya menikahi perempuan-perempuan Indonesia semaunya gitu kan. Kira-kira dengan cara seperti itu, doktrin seperti itu rasis apa tidak? Rasis. Dengan alasan mereka untuk menjaga pernasaban, kan begitu. Al-kafa'ah tadi, keseimbangan. Padahal al-kafa'ah ini diukur, kalau kita lihat dalam kitab Qurratul Uyun, al-kafa'ah yang dimaksud dalam hadis Nabi itu bukan dinilai dari nasabnya saja. Ada yang lebih utama adalah fi umurid diniyah, dalam urusan agama. Terus kemudian apalagi? Bahkan ada klaim fatwa-fatwa yang mereka keluarkan memuliakan habaib ini
mengungguli mulyana daripada ulama. Contoh, beberapa contoh yang kemarin sudah kita sampaikan, itu juga sama. Secara tidak langsung doktrin mereka mengajarkan rasis. Banyaklah kalau kita ungkap. Bahkan seakan-akan ulama-ulama kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga ada bahasa Indonesia ini milik Tarim. Ada juga bahasa di Tarim itu beda dengan ulama-ulama di Nusantara. Di Tarim itu setiap harinya ibadah terus, nggak terlepas daripada ibadah. Kalau di Indonesia itu katanya ulama-ulamanya orang-orangnya kerja, makan, mati, kan begitu. Ini loh, kalau orang paham cerdas, ini adalah fatwa-fatwa, doktrin-doktrin, sebenarnya ini rasis mereka. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, sesuai dengan dalam tafsirnya yang ingin saya sampaikan ini, apakah benar fatwa-fatwa mereka itu yang disampaikan kepada warga masyarakat Indonesia itu? Kita lihat, kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini penjelasan daripada surat Al-Hujurat ayat 13. Ini kan sudah sering dibacakan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini sering diulang-ulang. Yang hebatnya lagi, kadang-kadang mereka juga, klien mereka apa, dibaca ayat ini tapi nggak tahu maksud itu. Iya, tapi mereka kekeh saja mengklaim kelompok mereka, kabilahnya mereka lebih baik daripada yang lain. Ini kan rasis, kan begitu. Makanya kita jangan takut mau disebut rasis kayak sama siapa saja, sekalipun yang menyebutnya fakar nasab gitu, kita jangan mundur, karena ini menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam tafsirnya begini, yaqulu ta'ala mukhbiran linnasi annahu khalaqahum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa huma Adamu wa Hawa. Tafsir daripada ayat tersebut sebagai khobar kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari satu jenis, ya, yakni Allah menjadikan pasangan, yaitu babu Hawa, Nabi Adam dan Hawa. Terus kemudian fajami'un nasi fi syarafi bin nisbati tiniyah ila Adam wa Hawa alaihi wassalam sawa. Kalau mau kita pahami dalam ayat tersebut, semua umat manusia itu mulia. Fajami'un nas, apakah di situ ada illa, ada kata fajami'un nas, illa apa pengecualian? Kan nggak ada. Seluruh manusia itu mulia. Kenapa dikatakan mulia? Binisbati tiniyah ila Adam wa Hawa. Mulia dinisbatan kepada penciptaannya Nabi Adam dan Hawa dari tanah, satu bapak satu ibu. Nah, harusnya kita sadar di sini, nggak boleh kalau sudah tahu ayat ini kemudian mereka merasa lebih mulia. Bahkan ada juga kan Habib Bocil mengatakan, wah, Basyim Asari itu gak ada apa-apanya daripada kakek aneh. Kakek anu siapa itu? Gitu. Nah, ini kan rasisnya mereka. Jangan takut pokoknya ya, terus kita sampaikan kebenaran. Wa innama yatafadhaluna bil umuri diniyah wa hiya ta'atullahi ta'ala wa mutaba'atur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh kemuliaannya manusia itu diukur dari perkara-perkara agama, seperti ketaatannya, mengikuti jejak Rasulullah. Ini ada dawir yang mengatakan, kalau ente melihat Habib yang mabuk jangan dimarahin, kasih beras. Loh. Karena seburuk-buruknya Habib yang mabuk itu lebih mulia secara zatnya daripada antum. Loh. Itu di podium kayak gitu. Ini kan rasis. Lalu apa gunanya dong kalau begini? Ya tafadalu bil umri diniyah wa hiya ta'atullah wa mutaba'atur rasul ini. Kan begitu. Berarti kalau begitu mereka khianat dengan apa yang disampaikan firman Allah dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada, nah kalau kita tahu bahwa ukuran manusia itu ditinjau dari ketaatan ketakwaannya dan mutabi'atur rasulnya, qala ta'ala ba'dan nahi 'anil ghibati wastihqari ba'din nas ba'dan munbihan ala tasawihim fil basyariyati. Maka di sini ada Allah menyampaikan betapa Allah melarang kita untuk saling membicarakan satu sama lainnya, menghinakan satu sama lainnya. Dan ini peringatan keras, karena pada dasarnya manusia itu sama, ala tasawihim fil basyariyah, sama gitu loh. Makanya nggak ada kami lebih mulia daripada Anda,
Kemudian kami ulama-ulama ini gak ada apa-apanya lebih mulia daripada habaib sekalipun bodoh. Itu kan doktrin, termasuk rasis. Gak boleh ya. Nah gak boleh gitu ya. Betul ya. Masya Allah. Terus kemudian begini, lanjut. Wa qala Abu Isa At-Tirmidzi hadatsana Ahmad bin Muhammad hadatsana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa Ats-Tsaqafi an Yazid an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamukum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli matharatun fil mal mansa'atun fil athar. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Kanjeng Nabi bersabda, ketahuilah nasab-nasabmu agar kamu bisa menyambung silaturahim, karena sesungguhnya silaturahim ini bagian daripada menjalin cinta kasih antar keluarga. Betul, untuk mencari masalah nasab ini memang dibenarkan, kita tujuannya supaya tidak paten obor, kata orang Jawa itu, kepaten obor ya. Bahkan masra'atun fil mal, termasuk akan memperbanyak harta, rezeki lah, bahasanya begitu. Betul. Tapi ingat gitu kan, wa qauluhu ta'ala inna akramakum indallahi atqakum gitu. Tapi kalau masalah kemuliaan di sisi Allah, tetap itu ditinjau dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Ai innama tatafadaluna indallahi ta'ala bittaqwa la bil ahsabi. Maksudnya ayat tersebut, sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Allah hanya dengan ketakwaannya, bukan daripada nasabnya. Dan sebenarnya kan kalau begini, kalau mereka itu sadar, tidak rasis Pak, ketika ada tesis keiman yang membatalkan nasab mereka, bahkan Mufti Yaman juga membatalkan nasab mereka, Naqobah Internasional membatalkan nasab mereka. Harusnya kalau mereka benar tidak membanggakan nasab, iya, ini kan justru mereka malah makin mendoktrin macam-macam. Artinya tetap ingin mempertahankan yang seakan-akan kalau mereka batal nasabnya itu nggak menjadi habib begitu, nggak menjadi orang yang digandrungi manusia banyak, kan itu repot. Berarti kalau kayak gitu, berarti masih ada rasis-rasisnya gitu kan. Begitu ya. Gila hormat lah kalau menurut saya, gila hormat. Makanya sampai ada fatwa ketua RA, wah, ente hati-hati ya katanya, kalau sampai membenci habaib, satu, keimanan ente harus dipertanyakan, yang kedua, ente tidak akan pernah masuk surga. Yang ketiga, itu mati suul khotimah. Ya, yang ketiganya mati suul khotimah. Itu dalil dari mana? Ini kan rasis. Artinya sampai dini hari, dengan adanya kajian nasab yang lagi rame ini, mereka tidak bisa muhasabah diri sebenarnya. Kan masih ada dalam dirinya benih-benih kesombongannya, menganggap bahwa qabilah nasab mereka lebih baik, padahal ini sudah jelas-jelas sangat dilarang oleh Allah ya.